Baik, mungkin kita Lanjut lanjut Ustaz. saja ya. Ya, lanjut Waktu. aja. Biar Ana yang bukakan ini kitabnya. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala khairi khalqillah. Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu amma ba'd. Ma'asyira al-ikhwah al-fudala hafizakumullah. Para ikhwah di Muro dan para ikhwah yang juga ikut mendengarkan dari luar Pulau Moro. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa merahmati kita seluruhnya. Setelah sebelumnya, itu pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyampaikan muqaddimah tentang pentingnya mempelajari ilmu. Maka pada pertemuan ini kita mulai masuk kepada kitab yang akan kita bahas, ya, sebagaimana yang kita sepakati, yaitu kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi keumuman umat ini, bagi keumuman umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan membaca penjelasan dari Asy-Syaikh, ya, kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala. Dan kita akan membaca syarahnya Asy-Syaikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Kita masuk kepada muqaddimah kitab ini. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu taala. Syekh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menerangkan kepada kita bahwa kesudahan yang baik itu akan atau hanya diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa saja. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, amma ba'd. Adapun setelah itu, fahadhihi kalimatun mujazatun fi bayani ba'di ma yajibu ay ya'rifahul 'ammatu an dinil Islam. Maka ini beliau mengisyaratkan kepada risalah yang beliau tulis ini. Maka ini merupakan beberapa kalimat yang singkat, ya, di dalam menjelaskan sebagian perkara yang wajib. Nah, ini perlu kita perhatikan. Beliau di sini dalam kalimat yang singkat beliau tulis ini, beliau menjelaskan tentang sebagian perkara yang wajib diketahui oleh al-ammah, orang-orang umum, an dinil Islam, tentang agama Islam. Ya, orang umum ini mencakup orang-orang yang bukan dari kalangan para ulama atau dari kalangan para thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Ya, karena kita sering mengucapkan orang awam itu yang belum ngaji salafi. Kalau udah ngaji salafi bukan orang awam lagi namanya. Padahal berapa banyak udah ngaji salafi tapi masih awam. Maka maksud awam di sini adalah bukan para masyayikh, bukan para
ya ulama dan bukan pula para penuntut ilmu. Taib. Jadi di sini beliau menjelaskan perkara-perkara yang wajib diketahui oleh orang-orang umum tentang agama Islam. Samaituha, ya kata Syekh Abdul Aziz, saya namakan kitab ini Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi kalangan awam umat ini. Wa as'alullaha ayyanfa'a bihal muslimin. Aku memohon, kata beliau, semoga Allah memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan risalah ini. Wa ayyataqabbalaha minni, dan semoga Allah menerima ini dariku, ya, menerimanya sebagai amalan soleh dariku. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia. Taib. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, beliau menjelaskan di sini, ya, muqaddimah dari Syekh Abdul Aziz tadi beliau katakan, hadhihi muqaddimatun baina yaday hadhihi risalah. Ini merupakan pendahuluan di awal risalah ini. Istahallaha rahimahullah bihamdillahi wassana'i alaih. Di mana beliau memulainya dengan memuji Allah, ya. Jadi ini merupakan perkara yang diistihbabkan, dianjurkan. Ketika kita menulis sesuatu atau hendak memulai berbicara, kita mulai dengan memuji Allah Jalla wa'ala. Bima huwa ahluhu. Dengan pujian-pujian yang pantas baginya. Bagi Allahu Jalla Jalaluh. Wa bayan annal akibatal hamidata wal ma'alal karima fid dunya wal akhirah li ahli taqwa. Dan di dalam muqaddimah tadi terdapat penjelasan bahwa akibat yang baik, akibat yang terpuji dan tempat kembali yang mulia, ya, baik di dunia maupun di akhirat, itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, terkadang orang-orang yang bertakwa kepada Allahu Jalla Jalaluh, dia menghadapi hal-hal yang berat, perkara-perkara yang sulit. Ya, orang yang bertakwa terkadang ia dimusuhi, ya, oleh teman-temannya bahkan keluarganya ketika dia berusaha untuk bertakwa kepada Allahu Jalla wa'ala. Namun ketahuilah bahwa kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Walaupun, ya, di awalnya, di pertengahannya ia mengalami kesulitan dan kesusahan, namun ketahuilah bahwa, ya, kesudahan yang baik itu hanya bagi orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Al-mulazimuna li ta'atillah. Mereka adalah orang-orang yang terus-menerus mentaati Allahu Jalla wa'ala. Al-mujanibuna li ma'asih. Yang terus-menerus menjauhi dan meninggalkan perbuatan maksiat. Al-mu'tamiruna bi awamirih. Ya, yaitu senantiasa melaksanakan perintah Allah. Al-muntahuna an-nawahi, meninggalkan larangan-larangannya. Ya, al-amiluna linaili ridahu wal fauzi bi karamatih. Orang-orang yang beramal, dia lakukan amalan-amalan saleh, ya, tidak ada yang dia harapkan dari semua amalan saleh yang dilakukannya illa linaili ridallah, kecuali untuk memperoleh ridha Allahu Jalla Jalaluh, wal fauz, dan mendapatkan kemenangan dengan kemuliaan dari Allahu Tabaraka wa Ta'ala yauma liqah, pada hari, ya, berjumpa dengan Allahu Jalla wa Ala, pada hari berjumpa dengan Allahu Jalla wa Ala. Jadi itu beliau mulai, ya, muqaddimah kitab ini dengan apa? Dengan memuji Allah dan menjelaskan bahwa orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan, ya, kesudahan yang baik dan terpuji.
Kemudian beliau mulai juga dengan bissalati wassalami ala rasulil mujtaba wan nabiyil mustafa. Dan beliau mulai ya risalah ini dengan bersolawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah saya jelaskan, saya sampaikan pada pertemuan sebelum ini, ya, bahwa ya kita dianjurkan ya untuk bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali kita mendengar nama beliau disebutkan. Setiap beliau disebutkan, maka kita bersolawat. Ya, maka kita bersolawat. Taib. Maka di sini Syekh Abdul Aziz memulai kitabnya dengan bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita jadi orang-orang pelit ya. Yang kata Rasulullah, orang yang pelit adalah orang yang apabila disebutkan namaku di hadapannya, dia mendengar namaku disebut, dia tidak bersolawat. Tidak bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian selanjutnya summa bayyana annaha mujazatun. Kemudian Syekh Abdul Aziz menjelaskan bahwa ya risalah ini adalah risalah yang singkat. Laisa fiha tulun mumillun, tidak panjang dan membosankan. Ya, wala ikhtisarun mukhillun, dan tidak pula terlalu singkat yang terdapat kekurangan di dalamnya. Ya, bal fiha ijaz, melainkan di dalamnya, ya, di dalam risalah ini ya terdapat kalimat-kalimat ijaz. Ijaz itu artinya ya kalimatnya singkat namun maknanya luas. Ya, padat. Wasuhulatu ibaratin, dan di dalam risalah atau kitab yang kita baca ini terdapat ya ungkapan-ungkapan yang mudah. Di sini ana ya ringkas penjelasan Syekh Abdul Razak terhadap muqaddimah. Ya, kita langsung masuk kepada penjelasan beliau tentang pelajaran yang pertama. Kita masuk kepada pelajaran yang pertama. Ad-darsul awal. Pelajaran yang pertama. Taib, suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah, ya ini judul pelajarannya adalah surat Al-Fatihah wa qisarus suwar, dan surat-surat pendek. Mengapa beliau memulai pelajaran ini dengan surah Al-Fatihah dan surat-surat pendek, dan beliau katakan ini adalah pelajaran yang penting? Kita akan simak penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Qala Syekh rahimahullah, Syekh Abdul Aziz rahimahullah kata, ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, suratul Fatihati wa qisarus suwari, surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Lalu beliau mengatakan suratul Fatihati wa ma amkana min qisaris suwari min suratiz zalzalati ila suratin nas talqinan wa tashihan lil qiraah wa tahfidhan wa syarhan lima yajibu fahmuh. Perhatikan kata beliau, kita akan mempelajari surat Al-Fatihah dan ya yang mudah ya dari surat-surat pendek. Kemudian beliau jelaskan, beliau mulai dari surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ila suratin nas, sampai kepada surat An-Nas. Ini akan kita pelajari dari segi talqin, bacaan, yaitu seorang guru membacakannya kepada murid, ya, wa tashihan lil qiraah. Kemudian kita akan mempelajari cara yang benar di dalam membacanya, wa tahfidhan, dan menghafalnya, wa syarhan lima yajibu fahmu, dan menjelaskan apa-apa yang wajib untuk dipahami dari surat-surat tersebut. Baik.
Ya. Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala beliau menjelaskan, hadza huwa ad-darsul awwal. Inilah pelajaran yang pertama minad durusil muhimmah li'amatil ummah. Wa huwa fi ta'limihim surat al-Fatihati wa qisarus suwar. Yaitu mengajarkan kepada mereka, mengajarkan kepada umat ini surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Banyak orang hafal dia surah Al-Fatihah tapi belum benar bacaannya. Banyak orang hafal dia surah Al-Fatihah, benar bacaannya, ya, karena dia belajar tajwid dan yang semisalnya, namun tidak mentadabburinya sehingga tidak memahami maksud-maksud dari surat tersebut. Makanya di sini beliau, ya, katakan, ya, beliau akan mengajarkan surah Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Wa yaktarihu syaikhu ayyakuna at-ta'limu li qisari suwar. Di sini beliau memberikan saran kepada para guru. Ya, mungkin di antara kita di sini ya ada yang menjadi guru tahfidz. Yang mengajarkan, kalaupun bukan ngajar anak orang lain, yang ngajar anak sendiri itu termasuk guru tahfidz namanya. Ya. Jadi guru tahfidz itu bukan hanya seorang ustadz duduk di masjid ngajar anak-anak baca Al-Qur'an, la ya ikhwah. Ya. Kita mengajarkan anak kita itu guru tahfidz namanya itu. Ya, guru tahfidz. Baik, di sini beliau kasih saran kepada para guru ya yang mengajarkan anaknya atau mengajarkan anak orang lain, ayyakuna ta'limu li qisaris suwar. Pengajaran itu dimulai dengan surat-surat pendek. Dengan surat pendek. Beliau pilih di sini min suratiz zalzalah ila suratin nas. Dari surat Az-Zalzalah hingga ya surat An-Nas. Itu juz 30 ya. Taib, dari Az-Zalzalah hingga An-Nas itu surat-surat pendek semuanya. Taib. Atau mungkin ya di sini kita jumpa orang tua yang mungkin mau bertobat ya selama ini meninggalkan sholat dan yang semisalnya kemudian cerita sama kita dia mulai mau bertobat, mulai sholat, ingin belajar ya, maka ini yang pertama kali kita ajarkan kepadanya, surah Al-Fatihah dan qisarus suwar. Baik. Kata beliau, wa anna hadzal qadra kafin lil awam. Dan kadar ini yaitu mempelajari surat Zalzalah sampai surah An-Nas, mempelajari cara membacanya, memahami makna-makna yang ada di dalamnya itu cukup bagi manusia, bagi orang-orang awam, liyu'addu biha sholatahum, agar mereka melaksanakan sholatnya membaca surat-surat tersebut. Fardhaha wa naflaha, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Ya banyak orang ya tidak mampu atau tidak memiliki hafalan sedikit pun ya karena yang dia pahami apa? Wah ini kalau ngafal Quran ini harus banyak ini. Ya. Nggak sanggup saya kalau ngafal 30 juz, umur sudah tua, ya, dan seterusnya. Padahal cukup kalau mereka pelajari dari Az-Zalzalah hingga surah An-Nas itu sudah cukup. Bisa mereka gunakan untuk sholat mereka. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Bima fi dzalika qiyamul lail. Termasuk di dalamnya qiyamul lail. Ya sebagian orang beralasan, aduh saya mau qiyamul lail bagaimana saya tidak hafal Al-Quran. Ya. Saya hafal cuman kulhu wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya. Padahal kalau dia mau menghafal surat-surat pendek, di sini beliau sarankan dari Zalzalah hingga surah An-Nas, dia bisa baca di dalam qiyamul lail ya surat-surat tersebut. Hatta law karrara suratal wahidah. Kata beliau, walaupun dalam salat malam itu dia mengulangi satu surat saja. Ya, saya cuma hafal qul huwallahu ahad, ya itu aja yang saya baca. Ya, namun disarankan oleh beliau untuk mempelajari surat-surat yang lainnya dari hingga Az-Zalzalah. Taib. Kemudian, walau karrara suratal wahidata muktasiran 'alaiha fi qiyamihi minal lail. Walaupun dia hanya mencukupkan satu surat ketika dia melakukan qiyamul lail. 12 rakaat dia melakukan qiyamul lail atau 8 rakaat. Di setiap rakaat dia ulang satu surat saja, ya itu boleh. Ya, itu boleh di dalam qiyamul lail. Taib. Nah, itu boleh. Namun yang lebih utama adalah
ya menambahnya dengan ya surat-surat pendek yang lainnya. Fa'an Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu dia berkata, inna rajulan qama fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang melakukan qiyamul lail di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u minas sahari qul huwallahu ahad. Ya, dia hanya membaca ya hingga pertengahan malam dia membaca apa? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad hingga akhir malam ya. La yazidu 'alaiha, dia tidak menambahnya. Jadi bacanya qul huwallahu ahad terus. Ya, waladhdallin amin qul huwallahu ahad. Rakaat kedua demikian juga. Falamma asbahna, tatkala kami ya berada di waktu pagi, ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu. Fadzakara dzalika lahu. Lalu laki-laki tersebut ya menyebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Seakan-akan laki-laki tersebut menganggapnya sedikit. Ya Rasulullah, saya salat malam cuman bisa baca qul huwallahu ahad. Ya, seakan-akan dia meremehkannya, menganggapnya itu hanya sedikit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sama seperti sepertiga Al-Quran. Taib, akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Taib, ini menunjukkan ya seseorang itu ya apabila dia hanya mampu membaca yang dia hafal, maka dia tidak boleh menganggapnya ya remeh, menganggapnya sedikit, atau bahkan karena dia nggak punya hafalan, dia nggak mau sholat malam, ya tidak mau qiyamul lail, tidak mau sholat nafilah dan seterusnya. Namun dia baca sesuai kemampuannya. Faqra'u, kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Taib. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di sini membawakan sebuah hadis yang mana hadis ini menjadi dasar Syekh Abdul Aziz bin Baz untuk ya memulai dari surat Al-Zalzalah. Namun hadisnya dhaif, ya didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Dhaif Sunan Abi Daud. Taib. Sebelumnya ya ana teringat ada seorang ya yang sudah tua pernah bertanya kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala tentang dirinya yang apakah sah salatku, katanya, yang aku di dalam salatku hanya membaca qul huwallahu ahad ya, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian Syekh menjawab salatnya sah. Kemudian beliau kasih nasihat dengan pertanyaan, wahai ibu, kenapa engkau bisa hafal 3 surat ini dan tidak hafal 3 surat-surat yang lainnya? Dia menjawab, karena dia sering mengulang-ulangi 3 surat tersebut. Beliau kasih saran kepada orang tersebut, mengapa engkau tidak mencoba menghafal surat lain, walaupun 1 hari 1 ayat, kemudian 1 ayat itu engkau ulang-ulang di dalam sholatmu. 5 sholat, ya sholat 5 waktu, kemudian dalam sholat nafilah, dan seterusnya. Dan ibu itu mengamalkan apa yang disarankan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, hingga akhirnya dia menghafal beberapa juz dari Al-Quran. Tapi di sini kita butuh semangat ya. Butuh semangat dan keinginan yang kuat untuk menghafal. Ya, sebagian orang merasa nggak mampu duluan, ya nggak mampu, udahlah gini-gini aja lah, ya
tidak mau berusaha, tidak mau mencoba. Taib. Akhirnya ya gitu-gitu aja. Tidak ada perubahan. Taib. Maka butuh kesungguh-sungguhan kita di dalam hal ini. Taib. Kemudian kita lanjutkan, wa mimma yasta'nisu bihi li-ikhtiyari asy-syaikhu al-bad'a min zalzalati, dan di antara yang mendorong asy-syaikh untuk memilih, ya, memilih dari surat zalzalah. Kenapa beliau memilih surat-surat pendek dari zalzalah, tidak dari yang lainnya? Ya, yang mendorong beliau memilih itu adalah hadis ini, ma rawahun Nasa'i fil Kubra, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan Al-Kubra, dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Dari hadis Abdullah bin Umar bin Al-As, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Taib. Ya, di sini udah masuk waktu Isya. Masyaallah al-ikhwah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kita. Ya, membahas kitab Ad-Durusul Ammah li Ammatil Ummah. Baik. Sebelumnya kita tadi telah membahas bahwa mengajarkan manusia atau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau menyarankan kepada para muallimin, para pengajar, untuk mengajarkan permulaan atau para pemula surat-surat pendek, dan beliau mulai dari surat Az-Zalzalah hingga surat An-Nas, dan surat-surat tersebut cukup bagi orang-orang awam, ya, untuk dengannya mereka melaksanakan sholat mereka dari surat Zalzalah hingga surat An-Nas, termasuk untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah seperti Qiyamul Lail dan yang semisalnya. Dan pembahasan kita tadi sampai sebuah hadis yang mendorong Syekh memilih dari surat Az-Zalzalah. Ya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab Al-Kubra. Al-Kubra min hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As, qala, dia berkata, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang tersebut berkata, akri'ni ya Rasulullah. Ya, yaitu alimni, ajarkan aku wahai Rasulullah membaca Al-Qur'an. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iqra salasan min zawati alif lam ra. Baik, bacalah ya 3 surat yang ketiga-tiganya dimulai dengan alif lam ra. Faqala, lalu laki-laki tersebut berkata, kabirat sinni, wahai Rasulullah, ya, usiaku sudah tua. Ya, 3 surat alif lam ra itu adalah surat yang lumayan panjang yang dimulai dengan alif lam ra. Dia berkata, wahai Rasulullah, usiaku sudah tua, wastadda qalbi, hatiku sudah berat, wa ghalidha lisani, dan lidahku sudah kaku. Qala, kata Rasulullah, kalau gitu faqra salasan min zawati hamim, bacalah 3 surat yang dimulai dengan hamim. Itu ketiga surat tersebut dimulai dengan hamim. Faqala, ya, mislu maqalatih. Faqala misla maqalatihi. Kemudian dia, ya, mengatakan seperti perkataannya tadi, yaitu sudah tua umurnya, lisannya sudah kaku. Faqala ar-rajul, lalu laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akri'ni suratan jami'atan. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku ya surat yang jami'ah, yang mengumpulkan kebaikan. Taib. Kemudian beliau berkata, taib, fa aqra'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Nabi SAW membacakan kepadanya idza zulzilatil ardu, ya, itu surat idza zulzilatil ardu zilzalaha hatta faragha minha, hingga selesai dari surat tersebut. Faqala ar-rajul, lalu Nabi SAW ya bersabda, faqala ar-rajul, lalu laki-laki tersebut berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, la azidu 'alaiha abadan, aku tidak akan menambah atau melebihinya, yaitu melebihi surat Az-Zalzalah tadi. Jadi dia hanya membaca, dia hanya akan menghafal surat Az-Zalzalah tadi. Alasannya apa tadi? Dia sudah tua, kemudian kaku lisannya sehingga sulit baginya untuk menghafal surat-surat panjang. Rasulullah bacakan atau ajarkan kepadanya tadi idza zulzilatil ardu zilzalaha hatta faragha minha. Rasulullah ajarkan sampai selesai. Terus laki-laki tadi berkata, demi zat yang mengutusmu wahai Rasulullah dengan kebenaran, la azidu 'alaiha abadan, aku tidak akan menambah ya atasnya untuk selama-lamanya. Dia tidak akan menambah lagi. Dia cukupkan, dia hafal surat tersebut. Summa adbarar rajul, kemudian laki-laki tersebut pergi. Faqala Nabi aflahar ruwaijil, sungguh telah beruntung orang tersebut. Marratain, Rasulullah ulangi 2 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, juga oleh Al-Imam Abu Daud. Namun seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, ya, sebagaimana dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Dhaif Sunan Abi Daud, hadis nomor 1399. Jadi hadisnya adalah hadis yang dhaif. Baik. Namun ya secara makna ya hal itu benar. Baik. Tapi kalau dikatakan ini hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, derajatnya lemah. Baik, kata Asy-Syaikh Abdul Razzaq selanjutnya, fa idza iktafal 'ami bi hifdziz zalzati ila nas, maka apabila seorang ami, seorang yang masih awam, dia mencukupkan diri dengan menghafal surat Az-Zalzalah sampai An-Nas, dari Zalzalah sampai An-Nas, dia cukupkan dirinya dengan menghafal itu saja. Awiktasara ala ba'diha, atau dia mencukupkan sebagiannya saja, ya, dia enggak hafal seluruhnya dari Zalzalah sampai An-Nas, tapi dia hafal sebagiannya saja, fa innahu yakfi, maka itu cukup baginya, ya, bagi orang awam tersebut, atau orang-orang yang sudah sulit untuk menghafal, ya, seperti dalam kisah hadis tadi, ya, sudah kaku lisannya dan misalnya. Tapi kalau seorang yang mau berusaha, insya Allah ya akan mudah baginya untuk menghafal, ya, dan melunakkan lisannya untuk membaca Al-Qur'an. Karena kata Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Ingat, ya, mudah bagi siapa? Bagi mereka yang mau berusaha. Dan kisah tadi, ya, kisah wanita tua tadi, itu bisa menjadi motivasi bagi kita, ya, di mana Syekh bin Baz mengajarkan atau menyarankan kepadanya untuk menghafal setiap hari 1 ayat, kemudian diulang-ulang di setiap sholat. Sebagaimana dia mungkin surat 3 kul, maka dia juga dengan cara yang sama, ya, dia bisa menghafal surat-surat yang lainnya. Baik. Kemudian, ya, di sini beliau katakan wa hadhil manhajiyatu fit ta'lim, dan metode pengajaran yang seperti ini, ya, seperti ini. Saya ulangi sekali lagi, ini metode yang bisa digunakan oleh para pengajar, ya, para pengajar tahfidz. Bukan hanya mereka yang mengajar orang lain, tapi mengajar istri mereka, mengajar anak mereka, ya, keponakan dan yang lain-lainnya, ya. Maka
bagus menggunakan metode yang diajarkan oleh beliau ini, yaitu memulai dengan apa? Surat-surat pendek. Terkadang anak-anak itu kalau dimulai langsung dari surat yang panjang kesulitan dia. Ya, atau orang-orang tua. Oleh karena itu kalau antum lihat di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabawi itu ada lebih dari 40 halaqah, ya, di mana di situ, ya, di halaqah-halaqah tersebut menerima orang-orang tua dari berbagai macam negara. Ya, maka yang pertama kali kalau kita datang ke majelis itu, pertama kali diajarkan kepada kita adalah surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah, kemudian baru dibenarkan bacaan kita. Kita disuruh baca sama syekh di sana. Kemudian nanti bacaan kita dibenarkan kalau belum benar. Kemudian setelah itu baru diajarkan surat-surat pendek yang dibaca, ya, setelah surat Al-Fatihah, ya, surat-surat pendek. Nah, ini metode yang bagus untuk diterapkan bagi seorang pengajar atau seorang ayah yang mengajarkan anak-anak mereka. Taib. Kata beliau, wa hadhil manhajiyatu fit ta'lim tushajji'u katsiran minal awami 'ala ta'allumi wal hifdzi. Dan metode seperti ini, metode pengajaran seperti ini, kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, sangat memberikan semangat, ya, kepada banyak dari kalangan orang-orang awam untuk belajar dan menghafal. Ya, semangat mereka mendengar, melihat metode yang seperti ini, mereka semangat untuk belajar dan menghafal. Ya, indama yuqal, ketika dikatakan kepadanya, innal qadra alladzi tahtaju ilaihi huwa hadzal qadra minas suwar. Ya, sesungguhnya kadar yang engkau butuhkan, ya, yang wajib atau yang sangat engkau butuhkan untuk engkau hafal, untuk engkau pelajari, hanya sedikit, ya, hanya sedikit dari surat-surat ini. Minaz zalzalah ilan nas, dari az-zalzalah sampai surat an-nas. Ya, semangat dia ketika melihat, oh ternyata sedikit. Fayash'uru annal qadra alladhi yahtajuhu liiqamati ibadatihi huwa hadzal qadrul yasir. Sehingga dia merasa bahwa kadar yang dibutuhkannya untuk menegakkan ibadahnya hanya kadar yang sedikit ini saja. Ya, jangan kita misalnya orang baru mau dia belajar Quran, langsung kita suruh, ya, surat-surat panjang. Ya, yang ada takut dia. Majelis pertama datang, majelis kedua datang, ketiga nggak datang lagi dia. Ya, melihat ayatnya panjang dan banyak. Tapi kalau dia pertama datang di majelis, ya, pertama kali dia belajar, kita ajarkan dari yang kecil, ya, dari yang mudah-mudah, maka dia akan semangat. Dia lihat ternyata, ya, ini, ya, kadar ini sudah cukup baginya untuk menegakkan ibadahnya. Taib. Demikian, ya, penjelasan atau muqaddimah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang perkataan Syekh bin Baz tadi, yaitu suratul Fatihah sampai yang terakhir. Yajibu fahmuhu. Taib. Jadi beliau, yaitu Syekh bin Baz hafizahullah ta'ala, sengaja mengajarkan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek dari surat Zalzalah hingga surat An-Nas, ya, karena dengan itu, ya, cukup bagi seseorang untuk ia beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, terutama ibadah salat, baik salat sunnah atau salat wajib, termasuk di dalamnya qiyamul lail, ya, dengan, ya, menghafalkan surat-surat pendek tersebut. Taib. Kemudian, ya, kita langsung ke bawah, di mana Syekh Abdul Razak di sini meringkas untuk kita cara mengajarkan, ya, orang-orang awam atau yang semisalnya. Wa takunu tariqatu fi ta'limiha lil awami ala nahwi ma bayyana Syekh rahimahullah. Dan cara di dalam mengajarkannya kepada orang-orang awam sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh. Wa hiya abru khutuwatin arba, yaitu dengan 4
4 langkah. Perhatikan 4 langkah ini. Ketika kita ingin mengajarkan Al-Quran, ya, pertama kita udah tahu tadi ya, yaitu memilih surat-surat pendek. Pertama kali kalau kita mengajarkan Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Bahkan sebagian ulama mengatakan jangan sampai yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita itu orang lain. Jangan sampai yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita orang lain. Jangan sampai keutamaan mengajarkan Al-Quran itu diambil oleh orang lain. Mengapa demikian? Karena kalau kita yang mengajarkan surah Al-Fatihah itu kepada anak kita, setiap dia sholat, dia baca surah Al-Fatihah itu mengalir pahalanya kepada kita. Tapi kalau orang lain yang mengajarkan dia, ya, maka pahalanya mengalir kepada orang yang mengajarkan tersebut. Ya, aduh Ustadz, anak nggak bisa ini ngajarin anak-anak karena anak pun belum betul bacaannya. Maka antum belajar. Ya, belajar. Cari orang-orang yang sudah bagus bacaannya, apalagi sekarang banyak ya, belajar-belajar membaca Al-Quran secara online dan yang semisalnya banyak. Ya, antum belajar, setelah itu nanti ajarkan kepada anak. Apalagi surat Al-Fatihah. Kemudian setelah surah Al-Fatihah, ajarkan surat-surat pendek. Baik, wa takunut thariqah, caranya adalah menempuh 4 ya langkah berikut. Al-khutwatul ula atau al-khutwatul ula, langkah pertama. At-talqin, yaitu mentalkinkan. Jadi kalau antum nanti ngajar anak atau ngajar saudara atau teman, ya, maka ditalkin pertama. Talkin itu apa? Kita bacakan kepada dia. Ya, kita bacakan kepada mereka. Ya, kita bacakan kepada mereka surat yang mau kita ajarkan. Misalnya surah Al-Fatihah, ya, ayat pertama kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian mereka mengikuti. Nah, ini langkah yang pertama, at-talqin. Allah Syekh bin Baz tadi berkata, talqinan, yaitu mentalkinkannya. Ayyulakkinuhul imam, yulakkinuhumul imamu awil mukri'u awil hafidhu hadhihi suwar. Yaitu seorang imam atau orang yang pandai membaca Al-Quran atau orang yang menghafal surat-surat ini mentalkinkannya, ya, membacakannya kepada mereka, kepada orang-orang awam itu atau kepada anak-anak kita, orang-orang yang kita ajarkan. Toib, ayatan ayat per ayat demi ayat, ayat demi ayat, satu ayat, kemudian ayat berikutnya. Fayukarriru ala masami'ihim al-ayatul ula marratan wa marratain. Lalu diulang-ulang memperdengarkan kepada mereka ayat pertama 1 kali atau 2 kali. Kemudian ayat kedua 1 kali atau 2 kali. Wahakadha. Dan demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Fal Qur'anu yu'khadhu bit talqin. Jadi Quran itu diambil atau dipelajari dengan talqin. Bukan belajar sendiri ya. Baca-baca sendiri, hafal-hafal sendiri, ya. Nggak tahu bacaannya betul atau tidak. Jadi Quran itu diambil dengan talqin. Kita belajar kepada orang lain. Fayasma'unaha sima'an sahihan. Lalu mendengarnya dengan pendengaran yang baik. Dan di antara ya cara yang dianjurkan oleh beberapa dosen ana ketika belajar Al-Quran, ya, adalah kita sering mendengar murotal ya para masyaikh. Dan yang paling direkomendasikan adalah murotalnya Syekh Muhammad Ayyub atau Syekh Ali Al-Hudhaifi. Nah, jadi ketika kita sering mendengar ya murotal, bacaan-bacaan masyaikh itu akan membantu kita. Akan membantu kita untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita. Ya, karena kita banyak perhatikan ya, orang-orang hafal dia, misalnya hafal dia surah Al-Baqarah, kemudian ada 1 kata atau 2 kata yang dia baca salah bacaannya. Namun tidak ada yang pernah memperbaikinya. Ya, tidak ada yang pernah memperbaikinya. Dia ini pun nggak mau pula dengar-dengar orang lain baca. Ya, merasa udah hafal, ya, udah mantap ini langsung. Yang nggak mau lagi dengar ya dari orang lain, nggak mau lagi dengar orang lain membaca. Dan orang lain tidak ada yang hafal di sekitarnya sehingga tidak bisa memperbaiki kesalahan dia.
Ya, akhirnya demikian terus bacanya. Dan ini banyak terjadi. Makanya disarankan kita, kalau kita ngafal, misalnya saya target 5 hari ini hafal surat Az-Zalzalah misalnya. Ya, kita baca, ya kalau ada guru kita baca ke dia, ke guru tersebut. Nanti di rumah kita, pas kita menghafalnya, kita ulang-ulangi dengan mendengarkan murotal. Ya, murotal para masyaikh, lihat bacaan mereka. Ya, lihat bacaan mereka. Dan yang paling direkomendasikan adalah Syekh Ali Hudzaify, beliau adalah Imam Masjid Nabawi, dan Syekh Muhammad Ayyub, beliau ini juga ya Imam Masjid Nabawi dan pengajar di Jamiah Al-Islamiyah di Kuliah Al-Quran, Fakultas Al-Quran. Taib. Jadi ini yang pertama ya, ditalkinkan, kemudian kita ulang-ulangi bacaan tersebut sehingga mereka mendengarnya dengan pendengaran yang baik. Sanian yang kedua, yaitu langkah yang kedua, summa ba'da dzalika yaqra'una ma sami'uhu. Kemudian setelah itu mereka membaca apa yang sudah mereka dengar. Jadi setelah guru membacakan kepada mereka, ya, sekarang mereka yang membaca. Apa yang sudah mereka dengar tadi mereka suruh baca. Ya. Wa yakumul imamu awil mukri'u awil muhaffizu bi tashihi qiraatihim. Maka di sini tugas imam atau tugas orang yang pandai membaca Al-Qur'an atau tugas orang yang telah menghafal Al-Qur'an dengan benar untuk memperbaiki bacaan mereka. Mereka baca, ya kita dengar. Kalau kita ngajarkan anak-anak kita, mereka baca, kita mendengar. Walihadza qala, oleh karena ini dia berkata, yaitu Syekh bin Baz, tashihan lil qiraah, dalam rangka memperbaiki bacaan. Nah, itu langkah yang kedua ya. Jadi ini beliau mengajarkan kepada kita cara kita mengajar Al-Quran tersebut. Langkah pertama kita talkinkan, mereka dengar, ya, atau kita yang mau belajar kita bisa mendengar bacaan-bacaan para imam di murattal, kemudian kita baca. Ya, kita baca kepada guru kita. Salisan yang ketiga, summa ta'ti ba'da dzalika al-marhalatus salisah. Kemudian setelah itu baru masuk ke tahap yang ketiga atau langkah yang ketiga. Apa itu dia? Wahiyal hifdzu, yaitu menghafal. Jadi udah bagus bacaan kita baru kita menghafal. Ya, ini ada dua. Di sini sebagian orang berkata mana lebih bagus? Kita belajar bacaan dulu atau menghafal dulu? Karena sebagian mengatakan apa? Hafal dulu, karena kalau udah hafal ya kita tinggal belajar tajwidnya, tinggal cara memperbaikinya. Ada juga yang mengatakan baguskan dulu bacaan baru menghafal. Ya, baguskan dulu bacaan baru menghafal. Dan kalau ana wallahu alam lebih condong memperbagus bacaan dulu. Jadi sudah bagus bacaan, ya, yaitu kita tidak berlebih-lebihan ya. Bagus di sini artinya sudah membacanya dengan benar, baru mulai menghafal. Karena kalau sudah hafal dia bacaannya salah-salah, nanti pas dia mengulang dia sulit karena udah lengket di kepalanya bacaannya seperti itu. Akhirnya sulit. Jadi yang lebih bagus itu adalah perbaiki dulu bacaan, ya, baru masuk ke marhalah yang ketiga sesuai dengan yang disampaikan oleh Syekh bin Baz dan diringkas oleh Syekh Abdul Razak di sini. Baru menghafal. Fayahfadhu hadzal ladzi ya talaqqanahu wa qara'ahu baina yaday syekh wa sahhaha lahu hifdzan sahihan, sehingga dia menghafal yang telah ditalkinkan dan dia baca di hadapan gurunya dengan hafalan yang bagus. Ya, gurunya sudah memperbaiki bacaannya, kemudian dia hafal dengan hafalan yang bagus. Wa yukarriruhu hasabal kifayah. Kemudian dia ulang-ulangi sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya ada orang yang satu ayat itu dia 50 kali dia ulang baru dia hafal. Ya. Ada yang faba'dun nas, beliau jelaskan di sini. Sebagian manusia yahtaju ila ayyukarrira surata khamsina marratan. Sebagian manusia dia butuh mengulangi satu surat itu 50 kali. Misalnya Zalzalah 50 kali baru dia bisa hafal. Ya. Aumi'ah, atau sebagian manusia ada yang butuh 100 kali. Aumi'atain, atau sebagian manusia ada yang 200 kali. Aduh, kalau 200 kali ini habis untuk itu aja lah waktu awak. Gimana lagi mau yang lain, ya. Taib. Maka ya ini adalah
sesuai dengan kemampuan manusia. Misalnya 50 kali, ya kan bisa sambil hal-hal yang lain kita ya mengulang-ulanginya ketika kita di masjid menunggu sholat, ya menghafal Az-Zalzalah misalnya diulangi 50 kali menunggu sholat, atau ketika kita berjalan, berkendaraan, dan yang semisalnya. Dan banyak waktu-waktu yang bisa kita mengulanginya. Taib, au mi'atain, atau ada juga orang yang 200 kali. 200 kali dia ulang baru dia hafal. Litakuna mahfuzatan indahu hifdzan mutkinan. Ya, sehingga hafalan itu di sisinya menjadi hafalan yang mutkin. Taib, menjadi hafalan yang mutkin. Taib, di sini ana ingat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, beliau sekarang tinggal di kota Madinah. Ya, beliau dijuluki Muhaddisul Madinah. Ya, ahli hadisnya kota Madinah. Taib. Beliau pernah ditanya di rumah beliau, wahai Syekh, apakah seseorang itu mampu untuk menghafal Al-Quran setelah dia berumur atau berusia 50 tahun? Faqala, kata Syekh Abdul Muhsin, ya Syekh Abdul Muhsin itu ayah dari Syekh Abdul Razak, ya, yang mensyarah kitab yang kita pelajari ini. Kata beliau, na'am, iya, bisa. Orang setelah 50 tahun masih bisa dia menghafal Al-Quran. Wa ana mimman hafidhal Qur'ana ba'dal khamsin. Perhatikan, kata Syekh, saya termasuk orang yang menghafal Quran setelah umur 50 tahun. Syekh Abdul Muhsin. Wassahabah, kemudian beliau sebutkan wassahabah ridwanullah alaihim, ya, dan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, sebagian mereka adrakul Islam, sebagian mereka masuk Islam, ya, sebagian mereka masuk Islam, ya, dalam keadaan mereka sudah tua. Dalam keadaan mereka sudah tua. Ya, wa ma'adzalika hafidhu, namun dalam keadaan demikian mereka tetap menghafal. Tetap menghafal. Ini terjadi ya di rumah beliau pada tanggal 16 Jumadal Akhirah tahun 1441 Hijriah. Ya, tahun lalu, ya, 2 tahun lalu. Taib. Jadi ya usia itu kalau kita mau dan semangat tidak menghalangi kita untuk menghafal. Dan kita seperti kita lihat tadi penjelasan Syekh, kita nggak perlu harus menghafal banyak. Oh, saya harus Al-Baqarah ini, ya. Mulai dulu dari yang mudah. Mulai dulu dari yang mudah. Itu langkah ketiga tadi, ya. Setelah kita memperbaiki bacaan, kita menghafal. Tsumma tiba'da dzalika al-marhalatur rabi'ah. Kemudian datang setelah itu, ya, sesi atau langkah yang keempat, tahap yang keempat, wahiyya asyarhu lima yajibu fahmuh, menjelaskan hal-hal yang wajib untuk dipahami. Nah, ini yang banyak orang ya lalai darinya. Ya, banyak orang bangga-bangga dia hafal, dia 30 juz, ya 15 juz, namun tidak mempelajari ya makna dari ayat tersebut, tidak mempelajarinya dan tidak mau mentadabburinya. Padahal Al-Qur'an itu tujuannya diturunkan untuk ditadabburi, untuk dipahami maknanya. Taib. Sehingga ya dengan memahami makna-makna ayat tersebut, ya, akan menambah kekhusyuan kita ketika kita membacanya di dalam sholat. Ustadz, saya kalau sholat susah kali mau khusyuk. Ya karena kita nggak paham apa yang kita baca. Ya, kita nggak paham apa yang kita baca. Taib. Apalagi surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah ini dia adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Maka kita ketika membacanya, kita usahakan, kita hadirkan dia di dalam hati kita. Bagaimana caranya? Adalah kita memahami makna-maknanya, kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Ya, dengan itu baru kita bisa menghadirkan Al-Fatihah itu di dalam sholat kita dengan memahami ya makna-makna dari ayat tersebut. Taib. Oleh karena itu para sahabat dahulu mereka mengatakan, kami belajar Al-Quran tidaklah melebihi 10 ayat, ya, melainkan kami mempelajari ya tafsirnya terlebih dahulu. Jadi mereka pelajari hafal 10 ayat, pelajari tafsirnya, kemudian lanjut lagi. Taib. Kemudian ya beliau katakan wa tafsiru ma'ani hadhihi suwar, dan tafsir dari makna-makna surat ini. Tafsir dari
makna surat ini. Wa bayan madlulatiha, dan menjelaskan hal-hal yang ditunjukkan oleh surat-surat yang kita hafalkan tersebut. Sekarang kita sudah ada terjemahan, ya, Quran terjemahan sudah ada, ya. Malas kita bawa yang besar-besar itu, ya, malas kita bawa Quran yang besar-besar terjemahan itu. Allah kasih mudahkan kepada kita sekarang. Di HP pun bisa kita download, ya, terjemahannya. Terjemahan Al-Quran, tentunya terjemahan yang bagus, ya. Baik. Oleh karena itu, kita pelajari makna-makna dari surat yang kita hafal. Misalnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita hafal satu ayat itu, kita lihat artinya. Kita lihat artinya. Baik. Bada'an min suratil Fatihah, summa min suratiz Zalzalah ila suratin Nas. Dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian surat Az-Zalzalah, hingga surat An-Nas. Baik. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau, ya, akan memberikan taklik ringkas terhadap ayat-ayat atau surat-surat yang akan kita baca, yang akan kita pelajari. Ya, di sini kita akan membaca atau mempelajari surah Al-Fatihah, kemudian Az-Zalzalah hingga An-Nas, kemudian kita, ya, akan membaca tafsir dari surat-surat tersebut. Membaca tafsir dari surat-surat tersebut insyaallah taala. Tapi mungkin kajian kita pada pertemuan kali ini, ya, kita cukupkan sampai di sini dulu, ya, penjelasan dari muqaddimah risalah ini. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada surat Al-Fatihah. Ya, ana mau menyarankan kepada ikhwah untuk kita tes baca surah Al-Fatihah kita. Ya, kalau, ya, ada yang mau, ya, tes baca surah Al-Fatihahnya, ya, karena surah Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun dari rukun sholat yang wajib didatangkan dalam sholat. Kalau kita tidak baca surah Al-Fatihah, batal sholat kita. Saya pernah bertanya kepada Syekh Muhammad bin Hadi, ya, hafizahullah ta'ala, wahai Syekh, ana pernah ketika sholat, ya, karena melamun dan yang semisalnya, ya, di satu rakaat saya tidak membaca Al-Fatihah. Apakah sah sholat saya dan apa yang harus saya lakukan? Kata beliau, ya, hendaklah engkau mengulang rakaat yang di rakaat tersebut engkau tidak membaca surah Al-Fatihah. Artinya apa? Rakaat yang kita tidak membaca Al-Fatihah tidak sah, sehingga harus diulang. Baik. Nah, ini insyaallah, ya, surat pertama yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu taala a'la wa alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.